Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita tentang tata cara salat, gerakan-gerakan salat. Kita sampai pada pembahasan masalah sujud ya. Sujud merupakan salah satu dari rukun salat ya. Bahkan dia adalah inti daripada salat yang menunjukkan ketundukan seorang hamba kepada Rabbul Alamin. Dialah kondisi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, "Fa ammas sujud fa aktsiru fihi du'a fa qaminun ayustajaba lakum." Adapun ketika sujud maka perbanyaklah doa karena lebih mudah untuk dikabulkan doa kalian. Karena posisi sujud seorang meletakkan bagian tubuhnya yang termulia yaitu wajahnya, kemudian ditempelkan di tanah ya dengan penuh kerendahan sambil dia membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi ya, dia mengakui kerendahan dia disertai dengan mengakui keagungan dan ketinggian Rabbul Alamin. Dalam kondisi demikian maka doa sangat mudah dikabulkan karena Allah menjelaskan bahwasanya di antara hal yang membantu seorang doanya mudah dikabulkan yaitu pengakuan tentang kerendahannya dan disertai dengan pengakuan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah doa mudah dikabulkan ya. Taib. Adapun tata cara sujud ya. Tadi sudah disebutkan maksudnya sujud adalah rukun dan setiap rakaat kita ada 2 kali sujud ya. Sujud pertama, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud kedua. Adapun seorang ketika sujud hendaknya dia tumakninah. Dia tumakninah sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan." Ya, kemudian hendaknya engkau sujud ketika Nabi mengajarkan orang yang salah salatnya, Nabi ajarkan kepada dia tentang tata cara salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian engkau sujud sampai tumakninah. Sampai tumakninah maksudnya sujud benar-benar sampai tenang minimal, kemudian membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sekali ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sekali ya. Itu sudah tumakninah. Jadi tenang dulu sampai pada posisi sujud, kemudian tenang sebentar cukup untuk membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sekali. Kalau dia sudah membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sekali, berarti dia sudah mendapatkan tumakninah. Kemudian dia tambah dengan bacaan kedua, dia ulang 3 kali terserah ya. Kemudian anggota tubuh ketika sujud ada 7. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham." Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Alal jabhah, yang pertama al-jabhah, wa asyara bi yadihi ila anfihi. Rasulullah SAW memberi isyarat kepada hidungnya. Maksudnya dahi dan hidung dihitung 1. Dahi dan hidung dihitung 1. Jadi ketika sujud dahi menempel pada tanah, demikian hidung juga menempel pada tanah. Ini yang pertama, tulang yang pertama. Yang kedua, wal yadaini, 2 tulang. 1, 2 ya. Kemudian jadi 2 dan 3 ya. Wa rukbataini, 2 lutut yaitu 4 dan 5. Wa atrafil qadamain dan jari-jari kaki ya. Ya ini 6 dan 7. Jadi totalnya ada 7 tulang yang kita diperintahkan untuk sujud di atasnya. 1 dahi dan hidung. Yang kedua telapak tangan. Yang ketiga dan yang keempat dan 5 adalah kedua lutut. Yang keenam, ketujuh adalah jari-jari kaki ketika kita sedang sujud. Dari sini para ulama berselisih tentang bagaimana orang yang sujud yang tidak menempelkan hidungnya di tanah. Ada 2 pendapat secara umum. Ada yang mengatakan hukumnya adalah sah dan ada yang mengatakan sujudnya tidak sah. Ya, karena yang mengatakan sah mereka kembali kepada bahasa. Secara bahasa namanya sujud adalah meletakkan dahi di tanah. Jika seorang sudah meletakkan dahi di tanah, maka dia dikatakan telah sujud meskipun hidungnya tidak nempel di tanah.
Dan pendapat yang lebih hati-hati bahwasanya seorang sujud hendaknya hidungnya ditempel di tanah. Kalau dia sengaja meninggalkannya berarti sujudnya tidak sah. Sujudnya tidak sah. Sebagaimana kalau seorang sujud misalnya tanpa meletakkan tangan, dia sujud kemudian cuma tangannya tidak dia letakkan di atas lantai, dia cuma kepala saja, secara bahasa dikatakan sujud. Secara bahasa dikatakan sujud, tapi ini bukan sujud yang syar'i yang diinginkan oleh Nabi. Nabi menginginkan sujud di atas 7 tulang. Ya, 7 tulang tersebut Nabi isyaratkan, yaitu dahi dan hidung dianggap satu. Dianggap satu. Ya, kalau secara bahasa saja mereka mengatakan, bukankah secara bahasa kalau kita sujud tanpa nempelkan hidung dikatakan sujud? Kita bilang, iya benar. Demikian juga secara bahasa kalau Anda sujud tanpa menempelkan kedua tangan di lantai, ada sujud begini dikatakan juga sujud. Tapi itu sujud yang tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi. Dari situ lebih hati-hati adalah sujud dengan menempelkan hidung. Nah, saya ingatkan kepada sebagian kawan-kawan yang mungkin memakai kacamata, ya, kalau kebetulan hidungnya mancung tidak jadi masalah, dia bisa sujud tanpa harus melepaskan kacamata. Tapi kalau hidungnya pas-pasan, maka hendaknya dia bawa kacamata agar dia lebih khusyuk ketika dia sujud sehingga nempel antara jidatnya dengan hidungnya. Ya, ini sekedar saran saja ya. Sekedar saran. Taib, ini pendapat yang lain mengatakan bahwasanya salah satunya sudah cukup hidung tanpa dahi juga oke, dahi tanpa hidung ada juga oke. Namun yang lebih hati-hati adalah kita sujud dengan menempelkan dahi dan hidung ya. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita singgung tentang batasan tumakninah. Tumakninah gerakan sujud adalah seorang sujud benar-benar sudah sujud dengan tujuh tulang yang Nabi sudah sebutkan. Setelah itu dia mengatakan subhana rabbiyal a'la. Kalau dia sudah mengatakan subhanallah wa bihamdi sekali saja, dia sudah meraih tumakninah. Ya, karena bacaan kedua, ketiga dan seterusnya adalah sunnah ya. Satu sudah cukup. Seandainya dia ada buru-buru kemudian dia subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kemudian Allahu akbar, enggak apa-apa. Kadang-kadang seorang salat terburu-buru ya, selama dapat tumakninahnya maka tetap sah. Misalnya di bandara atau ada keperluan apa ya. Asalnya seorang sujud dengan tenang dan menikmati sujud tersebut. Lihatlah diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, beliau kalau sudah salat maghrib kemudian beliau sujud dan beliau tidak mengangkat kepala dari sujudnya kecuali adzan Isya. Kecuali adzan Isya yang menunjukkan bagaimana beliau menikmati sujud tersebut. Seorang berusaha menikmati sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih hidup, masih bisa sujud ya. Tidak seperti orang-orang munafik yang atau orang-orang kafir, mereka disuruh sujud mereka tidak mau sujud ya. Makanya ketika hari kiamat mereka disuruh sujud mereka tidak mampu ya. Tulang belakang mereka menjadi lurus, tidak mampu untuk disujudkan. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Kata Allah, hari kiamat mereka disujud mereka tidak bisa. Padahal ketika mereka di dunia mereka disuruh sujud mereka bisa, cuma mereka tidak mau. Ketika di hari kiamat mereka mau sujud mereka tidak bisa. Maka seorang menikmati sujud, mumpung dia masih bisa sujud. Ada sebagian orang sudah tidak bisa sujud dan banyak. Saya lihat orang sakit tidak bisa sujud, duduk, sholat dalam kondisi duduk. Ada yang sholat sambil terbaring di atas tempat tidur. Dia tidak bisa sujud. Ya. Dia ingin sujud tapi dia nggak bisa. Ya, dan banyak orang tua yang sekarang sholatnya dengan duduk di atas kursi, ya, ada di atas kursi roda, terbang di atas tempat tidur. Dan dia akan merasa kehilangan karena sujudlah nikmat yang Allah berikan kepada seorang. Ketika dia sedang sujud, dia mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala, nikmati hal tersebut. Biasakan diri kita sujud lama dan kita berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, terutama kalau kita sholat sendirian. Adapun kalau kita jadi imam, ya kita jangan lama-lama karena kasihan makmum di belakang. Dan kalau kita jadi makmum, kita tidak boleh sujud lama-lama, harus mengikuti gerakan imam. Taib, berikutnya gerakan sujud tidak perlu mengangkat telapak kedua tangan ya. Jadi sudah kita punya kaidah, sudah pernah kita sampaikan, tidak ada gerakan angkat tangan ketika takbir yang berkaitan dengan sujud. Apakah sebelum sujud atau setelah sujud? Tidak perlu angkat tangan. Makanya dari rakaat pertama menuju ke sujud tidak perlu Allahu Akbar. Enggak perlu, langsung aja turun Allahu Akbar. Demikian juga dari rakaat pertama naik ke rakaat kedua tidak perlu angkat tangan. Karena dari sujud menuju berdiri. Jadi semua
takbir sebelum sujud atau setelah sujud tidak ada angkat kedua tangan. Tidak ada angkat kedua tangan. Ya. Kemudian ketika turun untuk sujud, maka mana yang didahulukan? Kedua lutut ataukah kedua telapak tangan? Ini khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Namun khilafnya adalah hanya sekedar mana yang lebih afdal. Karena hadis-hadis yang datang yang menyuruh untuk meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan, hadisnya dhaif, yaitu hadis Wa'il bin Hujr. Demikian juga hadis yang menyuruh untuk meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut juga hadisnya dhaif, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya Ibn Taimiyah rahimahullahu taala berkata dalam Majmu' Fatawa, beliau berkata, "Amma sholatu bi kilayhima fajaizatun bi ittifaqil ulama." Adapun salat dengan dua cara, apakah dengan meletakkan kedua lutut lebih dahulu ataukah dengan meletakkan kedua tangan terlebih dahulu, fajaizatun, maka itu hukumnya boleh bittifaqil ulama, dengan kesepakatan ulama. Tidak ada yang bilang ini salah, dosa, enggak ada. Dua-duanya boleh, ya, dua-duanya boleh dengan kesepakatan para ulama. Insya'al musalli yad'u rukbatayhi qabla yadayhi. Kalau seorang yang salat ingin meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, silakan. Wa insya'a wada'a yadayhi thumma rukbatayhi. Kalau dia ingin dua tangan dulu baru kedua lututnya, silakan. Wa salatuhu sahihatun, dan salatnya sahihah fil halatain, dalam dua cara tersebut bittifaqil ulama, dengan kesepakatan para ulama. Walakin tanaza'u fil afdal, hanya saja mereka khilaf tentang mana yang lebih afdal. Jadi ingat, enggak usah ribut, terlalu ribut mana tangan dulu, kaki dulu, karena dua-duanya boleh. Cuma masalah khilaf tentang mana yang lebih afdal kembali kepada khilaf mereka tentang hadis sahih tidaknya, mana yang lebih kuat di antara dua hadis tersebut. Tetapi yang saya lebih condong, ini afdal saja ya, saya lebih condong kalau seorang muda untuk melakukannya, kecuali ada uzur, mungkin dia sakit, mungkin dia tua, maka dia turun pelan-pelan dengan tangan dulu. Tapi kalau dalam kondisi sehat, dalam kondisi normal, dalam kondisi mudah dia lakukan, maka dua lutut terlebih dahulu daripada kedua tangan. Dua lutut terlebih dahulu daripada kedua tangan. Kenapa? Karena pertama itulah sifat yang kalau kita bilang sistematis, orang turun ya lutut lebih dahulu sampai ke tanah sebelum tangan. Sehingga ketika seorang turun yang baik tentunya lutut dulu, karena lutut lebih dekat dengan tanah baru kemudian kedua tangan. Dan ini disebut oleh para ulama. Ya, sesuai bahwasanya sifat tersebut sesuai dengan tabiat manusia. Yang mana manusia kalau ingin turun dia mendahulukan bagian tubuhnya yang lebih dekat dengan tanah. Yang kedua, ini adalah pendapat jumhur ulama. Ini pendapat jumhur ulama. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i, pendapat mazhab Hanafi, kemudian riwayat yang masyhur dari mazhab Hambali, dan pendapat dipilih oleh Ibnu Qayyim, dikuatkan oleh para ulama mutaakhirin seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Dan ini juga diriwayatkan dari para sahabat seperti dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lutut sebelum kedua tangan, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, dan dari kalangan tabi'in seperti Ibrahim An-Nakhai, Muslim bin Yasar, Abu Qilabah, Muhammad bin Sirin. Ya. Bahkan Ibrahim An-Nakhai punya perkataan yang agak keras. Dia mengatakan, ditanya tentang orang yang meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut, maka dia berjawab, itu hanya orang dungu yang melakukannya. Tapi kita tidak mengambil perkataan dia ya. Oleh karenanya, Al-Imam Tirmidzi setelah menyampaikan dua pendapat ini tentang dua lutut atau dua tangan, beliau berkata, wal amal alaihi inda aktsari ahli ilmi yarawna an yadha ar-rajulu rukbatayhi qabla yadayhi. Dan amal yang dan hadis inilah ya, hadis ini yang dilakukan oleh mayoritas ulama, aksarul ulama, aksari ahli ilmi. Mereka memandang bahwasanya seorang ketika salat, ketika mau sujud, dia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Ini pendapat mayoritas ulama. Dan disampaikan oleh Khattabi juga, beliau berkata, fa dhahaba aktsarul ulama ila wad'i rukbataini qabla yadayn. Mayoritas ulama mengatakan mendahulukan kedua lutut sebelum kedua tangan. Wa hadza arfaqu bil musalli, ini lebih mudah bagi orang salat. Wa ahsanu fi syakli, dan lebih bagus kelihatannya. Wa fi ra'yil ain, dan dilihat lebih enak. Dilihat lebih enak. Ini hanya sekedar mana lebih afdal. Seandainya ada seorang dua tangan terlebih daripada dua lutut, boleh. Seandainya ada orang melakukan variasi, terkadang dia lutut dulu baru kemudian terkadang dia tangan, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Karena hadisnya yang dua-duanya yang melarang kedua lutut atau melarang kedua tangan, hadisnya dua-duanya dhaif. Hadisnya dua-duanya dhaif. Saya jelaskan tentang
sanad-sanadnya bisa dilihat dalam buku bekal salat, tentu tidak saya akan jelaskan di sini ya. Al-Khattabi setelah menyebutkan tentang hadis Wa'il bin Hujr dan hadis Abu Hurairah. Hadis Wa'il bin Hujr itu kedua lutut sebelum kedua tangan, diriwayatkan oleh sahabat Wa'il bin Hujr. Adapun hadis kedua tangan sebelum kedua lutut hadis Abu Hurairah. Al-Khattabi berkata, hadis Wa'il bin Hujr asbatu min hadisi Abi Hurairah. Hadis Wa'il bin Hujr lebih kuat ya daripada hadis Abu Hurairah. Meskipun dua-duanya adalah hadis yang dhaif ya. Taib. Ketika seorang turun ke sujud ya, maka ketika dia sujud hendaknya dia meletakkan kedua tangannya sejajar dengan telinganya. Jadi ketika dia sujud, tangannya sejajar dengan telinganya ya, sejajar ya dengan telinganya. Jadi begini. Jangan begini ke bawah, terlalu bawah, jangan ke atas begini ya, sujudnya yang begini, tapi berusaha sejajar dengan telinganya ya. Demikian juga datang dalam riwayat Rasulullah SAW pernah sujud wa wada'a kaffaihi hadwa mankibaihi, sejajar dengan pundaknya. Jadi dua, boleh begini, jadi dalam kondisi sejajar dengan pundaknya ketika sujud. Artinya ketika seorang sujud dianggap saja ini lantai, ya, dia sejajar dengan pundaknya, atau dia naikkan sedikit sejajar dengan telinganya. Ini dua riwayat datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika sujud hendaknya ketiaknya dibuka. Jangan sujud begini. Tapi sujud dibuka ya. Dibuka sampai disebut dalam hadis hatta yabdua bayadu ibtaihi. Terlihat putih ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW buka ketika sujud, beliau buka ketiaknya. Ini terutama jika seorang salat sendiri atau dia jadi imam. Adapun kalau dia jadi makmum, barang-barang kasihan kalau dia begini nanti kena kepala orang. Jadi begini ya. Kalau kita salat bareng-bareng, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, hal ini tidak diterapkan. Karena ketika para sahabat melihat Nabi salat, Nabi sedang posisinya sebagai imam atau sedang salat sendiri. Adapun kalau kita salat berjamaah, maka kita lembut dengan kawan sebelah ya. Jangan kita kemudian paksa begini. Dan sebagian orang salah pengertian, dia salat paksa begini akhirnya kasihan. Pertama, mengganggu kepala orang. Yang kedua, aroma ketiaknya juga lari ke kepala orang ya. Karena kebuka ketiaknya sehingga terkadang aromanya terbang ke kanan dan terbang ke kiri. Maka cukup dengan begini, tidak perlu dibentangkan. Dan ini berlaku bagi akhwat juga. Akhwat juga ketika sujud hukum asalnya salat laki-laki dan perempuan sama dengan dibuka ya. Kecuali kata para ulama, kecuali ketika dia salat di hadapan mungkin ada lelaki yang bukan mahramnya, hendaknya ditutup agar tidak kelihatan bentuk tubuhnya. Mungkin kalau dia begini akan kelihatan sebagian yang terlihat, maka dia rapat supaya tidak terlihat. Tapi kalau seandainya dia di depan mahramnya atau tidak ada orang lain, dia salat sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membuka kedua ketiaknya. Kemudian ketika sujud ya, siku harus diangkat. Tidak boleh orang sujud begini dengan nempelkan kedua tangannya di lantai. Ini dilarang ya, tapi harus diangkat ketika sujud. Ada sebagian orang salat sujud begini. Kemudian ini salah. Rasulullah SAW melarang ya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sajadta fadha' kaffaika warfa' mirfaqaika." Kata Nabi SAW, jika kau sujud, letakkan kedua telapak tanganmu dan angkat kedua sikumu. Angkat kedua sikumu ya. Kemudian dalam kondisi sujud disebutkan bahwasanya kalau kita ruku, jari-jari kita di lutut kita buka, tapi ketika sujud kita tempelkan. Jangan kita sujud dengan jari terbuka begini, enggak. Tapi kita tutup. Ketika kita sujud, tangan kita tertutup. Bukan kita buka begini, tertutup. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga meskipun memang kita berusaha untuk sujud dengan mengangkat kedua tangan, tapi dalam kondisi misalnya kita letih, dengan kita letih sulit, terutama misalnya kita salat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram ketika Qiyamul Lail, para imam sujudnya lama. Sehingga kita mau bertahan begini kadang capek dan saya rasakan sendiri ya. Maka terutama orang tua
dan ini pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata, yaitu mereka mengeluh tentang sujud yang lama, apa yang harus mereka lakukan kalau mereka mau buka begini berat. Maka Rasulullah SAW berkata, ista'inu birrukab. Ya, gunakanlah lutut-lutut kalian. Jadi bisa seorang ketika sujud, karena dia letih, dia capek, dia bisa letakkan sikunya di lututnya untuk membantu dia sujud. Kalau dia terlalu lama sujud, dia boleh letakkan, letakkan sikunya di lututnya. Ya, dia tidak buka begini, tapi diletakkan di lututnya sambil dia sujud. Tetap sikunya terangkat, tapi sikunya diletakkan di lututnya. Itu kalau dia letih, kalau dia capek, boleh seperti itu, tidak jadi masalah, sehingga dia bisa sujud lebih lama. Kemudian juga di antara sunnah, dan ini ada khilaf di kalangan para ulama, adalah tentang ketika sujud, apakah kedua kaki dirapatkan atau dibuka seperti biasa. Ini khilaf yang panjang di kalangan para ulama ya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Sebagian ulama memandang bahwasanya hukum asalnya tidak perlu dirapatkan karena hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha tentang merapatkan kaki hadisnya syadzah ya. Tidak sahih, menyelisihi riwayat-riwayat yang lain. Sebagian ulama mengatakan tidak, hadisnya sahih, maka kita terapkan sunnahnya dengan menempelkan kedua kaki. Artinya kalau dibuka tidak jadi masalah, tapi yang sunnah adalah menempelkan dua kaki. Dan saya condong pada pendapat tersebut. Dan pendapat ini dipilih oleh sebagian ulama dari mutaqaddimin dan mutaakhirin. Memang ada khilaf ya. Pendapat ulama mutaqaddimin seperti Ibnu Khuzaimah dari mazhab Syafi'i, ya, beliau menulis dalam bukunya dalam Sahih Ibnu Khuzaimah bab dhammil aqibaini fi sujud. Bab tentang menempelkan dua tumit ketika sujud. Ini pendapat dari Ibnu Khuzaimah dari mazhab Syafi'i. Kemudian ini juga pendapat dari Ibn Tamim Al-Harrani yang wafat pada tahun 675 Hijriah dari mazhab Hambali. Dia berkata, wa yustahabbu idza sajada. Kata dia disunahkan jika sujud. Kemudian dia sebutkan wa yajma'u aqibaihi, dia mengumpulkan kedua tumitnya. Dan ini juga pendapat dari Syekh Albani rahimahullahu taala, dari ulama kontemporer, dan juga dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarhul Mumti. Ya. Beliau berkata, walakin alladhi yadhhar minas sunnah. Ini Syekh Utsaimin karena dia tahu ada khilaf, dia mengatakan yang nampak, artinya tidak memastikan, yang nampak dari sunnah annal qadamaini takunani marsusataini, yakni yarusul qadamaini ba'dahuma bi ba'd. Kata beliau yang nampak ditempelkan. Karena ada hadis memang jelas masalahnya, cuma hadisnya diperselisihkan dhaif atau sahih, dhaif atau sahih ya. Hadisnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Dia berkata, dia bangun di malam hari, faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ma'i ala firashi. Aku kehilangan Nabi ketika di malam hari, padahal Nabi tadi tidur bersamaku. Fawajadtuhu sajidan, dan aku dapati Rasulullah sedang sujud, rasan aqibaihi, menempelkan kedua tumitnya, mustaqbilan bi atrafi asabi'ihil qiblat. Rasulullah dengan ujung-ujung jarinya menghadap kiblat. Jadi begini nempel, ya. Ini hadis diperselisihkan tadi oleh para ulama, sebagian mendhaifkan, sebagian mensahihkan. Sahihkan di antara Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Syekh Albani rahimahullah taala juga mensahihkan hadis ini ya. Hal ini didukung juga dengan lafal yang lain ya. Dalam ini, kalau ini hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, riwayat Ibnu Hibban, riwayat Al-Hakim yang dengan tegas mengatakan rasan ya, rasan aqibaihi. Rasulullah SAW menempelkan dua tumitnya. Ini sangat jelas hadisnya. Tapi hadis ini tadi saya katakan datang dalam satu riwayat ya. Ya, dari Sa'id bin Abi Maryam, Yahya bin Ayyub, Umarah bin Ghaziyah dan Abu Nasr dari Urwah bin Zubair. Cuma riwayat ini saja yang menyebutkan hal tersebut. Ya, ini saya sebutkan dalam pohon sanad di kitab bekal salat. Tetapi datang dalam riwayat lain dalam Sahih Muslim, meskipun tidak tegas tapi mengisyaratkan, Aisyah berkata, "Faltamastuhu, aku pun malam hari aku kebangun, aku cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa waqa'at yadi, maka tanganku menyentuh ala batni qadamaihi. Tanganku menyentuh
telapak kaki kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid wa huma mansubatani. Ya, tanganku menyentuh kedua telapak kaki beliau dan beliau sedang sujud, ya, di tempat salat, sementara kedua kaki beliau tegak, dalam posisi tegak. Di sini Aisyah mengatakan tanganku memegang kedua telapaknya. Aisyah menggunakan kata mufrad, tanganku. Dia tidak mengatakan kedua tanganku menyentuh kedua kaki Nabi. Dia mengatakan dalam Sahih Muslim, tanganku menyentuh kedua telapak kaki Nabi. Berarti telapak kaki Nabi lagi dempet. Seandainya terpisah, maka dia akan mengatakan tanganku menyentuh salah satu telapak kaki Nabi. Tapi di sini satu tanganku menyentuh kedua telapak kaki Nabi, berarti telapak kaki Nabi sedang nempel. Intinya ini masalah khilafiyah, ya. Saya bahas panjang tentang sanadnya, nanti bisa dilihat di buku bekal salat. Dan saya lebih memilih bahwasanya seorang salat disunahkan untuk menempelkan kedua kaki. Kedua kaki hukumnya sunnah. Itu lebih menutup bagi laki-laki, bagi wanita. Kadang-kadang, ini saya lihat kenyataan, kadang-kadang seorang ketika buka dia pakai sarung, kadang-kadang sarungnya tertiup angin, bisa terlihat apa yang terlihat, ya. Tapi kalau dia nempelkan kakinya, lebih tertutup. Tapi ala kulli hal ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Yang membuka kakinya silakan, yang menempelkan juga silakan, semuanya ada salafnya. Semuanya ada ya salafnya. Tapi sekarang kita praktekkan tentang tata cara sujud secara sederhana, ya. Ya. Baik. Jadi ketika kita sudah sami Allahu liman hamidah, kan? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, kita baca doa i'tidal. Setelah kita mau sujud, Allahu akbar, ingat, tidak perlu angkat tangan. Tidak perlu angkat tangan. Karena kita mau sujud, jadi tidak perlu angkat tangan. Kita tinggal Allahu akbar. Nah, jumhur ulama mengatakan kedua lutut terlebih dahulu, begini. Baru kemudian begini. Ya, ini pendapat mayoritas ulama, ya. Boleh. Cara kedua yaitu dengan kedua tangan terlebih dahulu, baru kemudian kedua tangan terlebih dahulu, baru kemudian kedua lutut. Jadi sudah i'tidal, Allahu akbar, baru kemudian sujud, ya. Saya lihat sebagian kawan-kawan ketika mereka turun dengan tangan, mereka seperti loncat. Saya kurang setuju dengan hal tersebut, ya. Artinya kita turun dengan tenang, kemudian Allah gitu, kayaknya loncat. Saya rasa tidak demikian, ya. Jadi turun dengan tenang saja. Kalaupun harus turun dengan tangan untuk memudahkan kita sujud, ya kita turun dengan tangan baik-baik, ya. Tidak apa-apa kita begini, kita majukan lagi, ya, baru maju. Jangan kemudian seakan-akan kita loncat ke depan. Baru kemudian kita sujud, jangan lupa hidung kemudian nempel di lantai, ya. Jadi kalau kita begini, perhatikan hidung dengan nempel di lantai, tangan ditutup, perhatikan tangan ini ditutup, apakah sejajar dengan telinga ataukah sejajar dengan pundak dengan dibuka, ya. Baik. Adapun bacaannya banyak, bacaannya bisa subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, dan banyak sekali model-model bacaan zikir ketika sujud. Ada subhana Allah wa bihamdi, ada subuhun quddus rabbul malaikati war ruh, ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, dan bacaan-bacaan yang lain. Dan tadi kita dianjurkan untuk berdoa ketika sujud. Namun perlu diingat ketika kita sebagai makmum kita harus ikut imam. Jangan sampai kita asyik berdoa, imamnya sudah bangun, tidak boleh. Kalau imam bangun kita tinggalkan doa, kita lanjutkan ikut imam. Tapi kalau kita salat sendiri, bebas. Kemudian kita berdoa sepuas-puasnya. Taib, selanjutnya gerakan berikutnya adalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud adalah juga rukun salat. Ya, berdasarkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika Nabi menjelaskan kesalahan orang yang salah salatnya, kata Nabi kepada orang yang salah salatnya tersebut, "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan."
hendaknya kau sujud sampai kau sujud dengan tumakninah. Tsumma irfa', kemudian kau bangkit dari sujud sampai kau duduk dengan tumakninah, sampai kau duduk dengan tumakninah. Duduk dengan tumakninah di antara dua sujud adalah rukun salat. Tsumma sujud, kemudian sujud lagi hatta tatma'inna sajdah. Kemudian sujud lagi sampai kau tumakninah dalam sujudmu. Nah, situ Nabi menyebutkan duduk di antara dua sujud. Adapun tata cara duduk di antara dua sujud, ya. Kita bilang Allahu Akbar dan tidak perlu angkat tangan. Kaidahnya semua gerakan yang sebelum sujud atau setelah sujud takbirnya tidak disertai dengan angkat tangan. Ini kaidah. Karena kita bangun dari sujud, mau duduk di antara dua sujud, tidak perlu kita sambil angkat tangan. Kita cukup bilang Allahu Akbar kemudian duduk. Adapun cara duduknya, kebanyakan sahabat meriwayatkan dengan duduk iftirash. Dengan duduk iftirash, dan sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan dengan juga duduk al-iqa'. Duduk al-iqa', ya. Apa bedanya duduk iftirash? Perhatikan di sini. Nah, sebelumnya duduk. Jadi kalau kita habis sujud kita bangun Allahu Akbar, nanti tangan kita begini, ya, atau boleh turun sedikit boleh, ya, begini boleh, di paha boleh, dalam sebagian riwayat paha dan lutut boleh begini dua-duanya. Silakan begini boleh, ya. Adapun duduknya ada dua cara yang sering diriwayatkan dari Nabi dengan duduk iftirash, yaitu dengan seperti ini, duduk di atas kaki kiri, kemudian kaki kanan ditegakkan seperti ini, namanya duduk iftirash yang biasa kita lakukan. Ini yang paling sering Nabi lakukan. Ibnu Abbas pernah meriwayatkan dengan duduk al-iqa', dan ini juga sunnah, tapi jarang-jarang, bukan sering. Seperti ini duduknya. Jadi ininya ditegakkan, ya, bukan begini ya, ini salah. Kecuali kalau orang lagi sakit. Ini namanya dihamparkan, tidak. Tapi ditegakkan kedua lututnya, kedua kakinya. Setelah ditegakkan, duduk di atas dua tumit seperti ini. Namanya duduk iqa'. Ini cuma duduk di antara dua sujud. Bukan duduk ketika tasyahud. Ini duduk di antara dua sujud, boleh seperti ini. Sesekali kita lakukan, oke. Yang terbaik sering kita lakukan adalah begini. Kan inilah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun cara duduk yang lain, ya, seperti begini misalnya, ya. Ini tidak disunnahkan, ya. Kecuali mungkin sakit ada kakinya, ya. Saya juga kadang-kadang seperti ini, kalau kaki saya lagi bengkak, saya duduknya begini. Karena kalau saya begini, saya lagi sakit kadang-kadang. Ya, tapi kalau dalam kondisi normal kita jangan duduk seperti ini. Atau kita duduk begini sambil kemudian bokong kita kena lantai. Ini juga salah, duduk yang salah. Atau kita duduk begini, iqa', tapi begini caranya. Keluar, lihat. Kedua kaki ini keluar gini, salah. Harusnya tadi begini. Ya, intinya cuma dua, yang lainnya salah. Ini yang begini boleh, namanya iqa', duduk di antara dua sujud. Dan yang terbaik adalah yang sering adalah begini. Jadi kita lakukan dua-duanya. Yang paling sering seperti ini, yang iftirash. Sesekali kita duduk iqa', yang begini, untuk menjelaskan bahwasanya itu juga diperbolehkan. Terkadang kita membutuhkan duduk seperti ini. Orang lagi sempit, misalnya di Masjid Nabawi, Masjid Haram, kita butuh duduk seperti ini. Atau kalau kita mau duduk iftirash, ternyata samping kita dempet, kita bisa dudukin orang. Dan itu kejadian saya rasakan ketika dalam kondisi haji. Terkadang kita harus duduk dalam kondisi seperti ini. Dan alhamdulillah ini juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taus berkata kepada Ibnu Abbas tentang duduk iqa', kenapa duduk begitu? Kata Ibnu Abbas, hiya sunnah, ini sunnah. Fa qulna lahu inna lanarahu jafa'an. Kami lihat cara duduk seperti itu seperti duduk yang tidak pantas atau kurang sopan, kaku, jafa, namanya kaku. Jafa'an birrajul, kayaknya kaku, duduk kayak begitu. Maka Ibnu Abbas berkata, bal hiya sunnatu nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Mau dibilang kaku, mau dibilang enggak sopan, ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya posisi kedua tangan ketika duduk di antara dua sujud di paha atau sebagian di paha dan sebagiannya di lutut, dua-duanya diperbolehkan. Baik.
Berikutnya adapun bacaan ketika duduk di antara dua sujud, ya, boleh kita ulang-ulang Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Doa yang diajarkan Nabi juga Rabbi ghfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Boleh ya. Allah maghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Doa-doanya seputar itu. Allahumma ghfirli. Sambil kita hayati, sambil kita nikmati. Ini saatnya kita berdoa di sisi Allah. Allah maghfirli. Kita dalam kondisi salat, ya. Semua doa yang kita ucapkan dalam kondisi salat lebih mudah dikabulkan. Masalahnya kita lalai ketika berdoa. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan, man lebih afdal berdoa ketika sebelum salam atau setelah salam? Nabi menganjurkannya sebelum salam. Karena ketika seorang sedang salat, dia sedang connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Kondisinya lagi kondisi yang terbaik. Dalam kondisi sujud, dalam dia berdoa ketika sedang sujud, dia berdoa ketika tasyahud akhir sebelum salam. Karena dia belum keluar dari salat. Di antaranya dia berdoa ketika sedang duduk di antara dua sujud. Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Cuma ada khilaf di kalangan para ulama, bolehkah seorang berdoa selain Rabbi ghfirli, selain doa yang datang? Artinya seorang duduk di antara sujud dia berdoa Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh atau tidak? Sebenarnya mengatakan boleh, karena ini waktunya untuk berdoa. Seorang berdoa yang datang dari Nabi dan berdoa dengan selainnya, ya. Tapi lebih hati-hati kita cukupkan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Kita ulang-ulang Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli atau Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini wahdini wa'fu anni. Kita baca, enggak ada masalah, ya. Itu lebih hati-hati. Sebenarnya mengatakan boleh kita baca yang lain, Rabbi ghfirli wal walidayya, boleh aja. Tapi lebih hati-hati kita baca yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, ketika seorang bangkit setelah sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian sekarang dia hendak bangkit menuju rakaat kedua. Apakah disunahkan bagi dia untuk duduk istirahat ataukah tidak disunnahkan? Ya. Ini khilaf di kalangan para ulama. Ya. Khilaf di kalangan para ulama. Jadi begini. Perhatikan. Sekarang kita ingin bangkit dari sujud. Sekarang saya sedang sujud. Kemudian saya ingin bangkit dari sujud. Apakah saya langsung berdiri? Rakaat kedua. Allahu Akbar langsung berdiri. Ini pendapat. Ataukah saya duduk istirahat. Jadi saya bangkit dari sujud. Allahu Akbar. Saya duduk dulu. Baru kemudian saya duduk sebentar, ini namanya duduk istirahat. Jalsatul istiraha. Jadi setelah ketika saya sujud, saya mau bangun, saya tidak langsung berdiri. Tapi saya duduk dulu sebentar, baru saya kemudian berdiri. Ada khilaf di kalangan para ulama, duduk istirahat ini sunnah atau tidak? Sunnah atau Nabi pernah melakukannya. Nabi SAW pernah melakukannya. Cuma apakah Nabi melakukannya sebagai gerakan solat atau karena ada keperluan? Nabi sudah tua sehingga untuk bangkit langsung perlu istirahat sebentar. Makanya mereka menamakan dengan duduk istirahat. Seakan-akan ada keperluan. Seandainya Nabi tidak tua, mungkin Nabi tidak perlu duduk istirahat. Wallahu a'lam bishawab, saya lebih condong bahwasanya duduk tersebut adalah duduk yang sunnah, dianjurkan. Kenapa? Karena hukum asal gerakan-gerakan Nabi dalam salat adalah disyariatkan. Hukum asal gerakan-gerakan Nabi dalam salat adalah disyariatkan. Yang pendapat lain mengatakan tidak disunahkan. Kenapa tidak disunahkan? Karena tidak ada takbir khusus. Semua gerakan ada takbir. Ketika duduk sebentar itu bukan takbir. Takbirnya untuk berdiri ke atas. Duduk istirahat tersebut tanpa takbir. Berarti dia sebenarnya bukan gerakan salat. Ini pendapat sebagian ulama. Kita kan mau dari ruku, mau iktidal, kita takbir. Dari iktidal mau ke sujud, mau takbir. Dari sujud kepada duduk, dua terus sujud, takbir. Sujud lagi, takbir. Ketika kita bangkit mau berdiri, kita duduk sebentar, kita tidak takbir untuk duduk itu. Tapi kita takbir untuk berdirinya. Sehingga duduk ini digerakkan tanpa takbir. Tanpa ada takbir khusus, takbir perpindahan ke duduk istirahat. Ketika dia tidak punya duduk takbir, ketika duduk tersebut tidak punya takbir khusus, menunjukkan dia adalah gerakan yang sebenarnya bukan gerakan salat. Ya, dia bukan gerakan salat, ya. Sehingga tidaklah Nabi melakukannya kecuali karena keperluan, Nabi sudah tua. Nah, bagi orang yang sudah tua silakan duduk istirahat, bagi yang tidak tua langsung berdiri saja. Tidak perlu duduk istirahat. Ini pendapat yang mengatakan bahwasanya
Duduk tersebut bukan gerakan salat yang spesifik. Pertama, tidak ada takbirat intiqalnya, takbir khususnya. Kedua, tidak ada bacaannya. Semua gerakan ada bacaannya dalam salat. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, semuanya ada gerakannya. Ada bacaannya dan ada takbirnya. Kecuali ini tidak ada takbir khususnya, tidak ada bacaannya, menunjukkan ini gerakan sebenarnya tidak diinginkan dalam salat. Nabi duduk itu hanyalah sekedar karena beliau sudah tua. Ini pendapat yang mengatakan tidak dianjurkan. Namun saya lebih condong bahwa pendapat tersebut ya adalah pendapat yang lebih kuat, adalah disunnahkan. Artinya apa? Cara kita bangun dari sujud menuju ruku, di antaranya caranya rangkaiannya adalah dengan duduk istirahat. Sama seperti ketika kita mau sujud, kita rangkaiannya di antaranya meletakkan lutut dulu, meletakkan tangan. Ini rangkaian gerakan. Nah, rangkaian gerakan tersebut sunnah. Ya. Jadi kenapa? Karena hukum asal gerakan dalam salat adalah sunnah. Ini yang pertama. Hukum asal dalam gerakan salat adalah sunnah. Ya, Nabi melakukannya berarti sunnah. Adapun mentaklil mengatakan Nabi melakukannya karena sudah tua, karena kegemukan dan lain, mana dalilnya? Tidak ada nas dalam hal tersebut. Itu hanya persangkaan dari sebagian ulama, artinya tidak ada nas yang menunjukkan, kecuali sahabat mengatakan ketika Nabi sudah tua, ketika Nabi sudah gemuk, maka Nabi pun duduk istirahat. Kalau itu lain cerita, berarti ada ta'lil, ada illah, ada sebab kenapa Nabi duduk istirahat. Tatkala tidak disebutkan hal tersebut, Nabi yang penting duduk istirahat ketika sholat menunjukkan itu hukum asalnya adalah sunnah. Adapun kita mengatakan tidak sunnah gara-gara mencari ta'lil illah yang tidak jelas, tidak tegas, maka kurang tepat. Maka saya lebih condong bahwasanya Nabi SAW disunahkan kita ingin bangkit dengan duduk terlebih dahulu. Sebagaimana hadis dalam hadis Malik bin Huwairits, ya. Ini pendapat mazhab Syafi'i, dan dipilih oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dan hadis ini gerakan ini duduk istirahat ditunjukkan beberapa hadis, di antaranya hadis Malik bin Huwairits. Annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salati lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat yang rakaat pertama atau rakaat ketiga, Nabi ingin bangkit ke rakaat kedua, dari pertama ke rakaat kedua atau rakaat ketiga, rakaat keempat, maka Nabi SAW tidaklah bangkit kecuali Nabi duduk sampai sempurna duduknya, itu duduk istirahat. Ya. Sebagian ulama mengatakan, yang tadi mengatakan Malik ibn Huwairits tidaklah ketemu Nabi kecuali Nabi sudah mau meninggal dunia, Nabi sudah tua. Sehingga mereka mengatakan ini gerakan Nabi ketika Nabi sudah tua, ya. Namun ada hadis yang lain, ya, hadis yang diriwayatkan Abu Humaid As-Sa'idi, beliau berkata, "Tsumma hawa sajidan, tsumma thana rijlahu wa qa'ada hatta raja'a kullu adhin mawdhi'ahu, tsumma nahadha." Ternyata hadis tentang duduk istirahat bukan cuma diriwayatkan oleh Malik bin Huwairits yang memang ketemu Nabi ketika tua, bahkan diriwayatkan juga oleh Abu Humaid As-Sa'idi. Abu Humaid As-Sa'idi juga meriwayatkan. Jadi bukan Malik bin Huwairits saja. Beliau berkata, Abu Humaid As-Sa'idi, "Tsumma hawa sajidan," kemudian Nabi pun turun sujud. "Tsumma thana rijlahu wa qa'ada hatta raja'a kullu adh mawdhi'ahu, tsumma nahadha." Terus dia jelaskan sebelum Nabi berdiri, Nabi duduk dulu. Nabi duduk dulu sampai seluruh tulang kembali kepada tempatnya, baru kemudian Nabi berdiri, menunjukkan ada duduk istirahat. Intinya silakan mau berdiri langsung oke, ada pendapat, tapi saya lebih condong disunahkan untuk duduk istirahat. Tapi masalah berikutnya ketika hendak bangkit adalah mengenai bertumpu dengan kedua tangan ketika bangkit menuju berdiri, ya, bertumpu. Datang dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW ketika ingin berdiri dari sujud, ingin berdiri ketika bangkit, Rasulullah SAW wa'tamada 'alal ardi tsumma qama. Nabi bersandar kepada tanah, kemudian Nabi berdiri. Nabi bersandar kepada tanah, Nabi berdiri. Ini hadis riwayat Bukhari dari Malik ibn Huwairits, bahwasanya Nabi SAW wa'tamada 'alal ardi tsumma qama. Rasulullah SAW bersandar kepada tanah, kemudian berdiri. Ya, dan ini memudahkan seorang untuk bangkit dari duduknya atau dari sujudnya menuju berdiri. Ini adalah pendapat mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, ya. Sebagian ulama berpendapat seperti mazhab Hanafi, ya,
mengatakan tidak perlu bertumpu dengan kedua tangan di tanah, ya. Mazhab Hambali mengatakan perlu bertumpu kalau ada keperluan, sakit atau yang lain. Jadi ada 3 pendapat tentang masalah bertumpu ketika hendak bangkit. Mazhab Maliki dan Syafi'i mengatakan sunnah. Kalau ingin berdiri, bertumpu di tanah, ya. Mazhab Hanafi mengatakan tidak perlu. Mazhab Hambali mentafsil, memperinci. Kalau perlu, silakan. Kalau enggak, ya. Kalau enggak, maka enggak. Namun yang lebih rajih Allah alam bisawab, disunahkan karena hukum asal, saya katakan hukum asal gerakan Nabi adalah sunnah. Sebagaimana kita bicara tentang duduk istirahat. Hukum asal gerakan Nabi adalah sunnah, ya. Dan Malik bin Al-Huwairis telah meriwayatkan Nabi ketika hendak bangkit, Nabi bertelekan ke tanah. Nah, yang jadi masalah, bagaimana cara bertelekan? Apakah dengan begini? Ataukah dengan begini? Ataukah dengan begini? Terserah, tidak ada hadis yang sahih tentang masalah itu. Ada hadis namanya hadisul ajin, ya. Yaitu seakan-akan Rasulullah sedang mengadon adonan, ya. Sebagaimana hadis Al-Azraq bin Qais, dia berkata, "Ra'aitu Abdullah ibn Umar wa huwa ya'jinu fi salat." Aku melihat Ibnu Umar sedang ya'jin, yaitu ya'jin sedang mengolah adonan, ya. Mungkin begini ketika mengolah adonan dipukul-pukulin, ya. Ya'tamidu ala yadayhi, kemudian dia bersandar kepada kedua tangannya. Ibnu Umar melakukannya. Idza qama, ketika dia hendak berdiri ke salat. Faqultu ma hadza ya Abu Abdurrahman? Kok begini cara salatmu? Kok seperti ya'jin, ya. Maka Ibnu Umar berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'jinu fi salat." Aku melihat Rasulullah sallallahu begini cara salatnya. Ya'jin seperti membuat adonan, mengolah adonan ketika sedang salat, itu ingin bangkit dari duduk atau sujud menuju ke berdiri. Tapi hadis ini yang benar, hadisnya adalah hadis yang dhaif, ya. Sebagaimana saya jelaskan dalam buku bekal salat, ya. Tapi intinya silakan bebas ketika tidak ada riwayat yang sahih tentang bagaimana cara bertumpu, maka kita bebas. Kalaupun kita mensahihkan hadis tersebut, hadis adonan tadi, mengadon adonan, kita tahu namanya membuat adonan macam-macam. Ada orang adonan seperti ini, ya. Ada yang begini, ada yang begini. Jadi boleh saja, terserah saja. Jadi kalau kita, yang penting bangkit sunnahnya adalah dengan bersandarkan. Coba kita praktekkan, ya. Sekarang kita ingin bangkit, mau bangkit dari sujud, mau bangkit atau dari duduk, intinya kita ingin bangkit menuju ke berdiri, maka sunnahnya boleh langsung sebagaimana pendapat mazhab Hanafi, langsung berdiri begini, ya, tidak usah bertumpu, ya, sebagaimana juga mazhab Hambali mengatakan kalau tidak perlu, seorang bisa langsung berdiri. Tidak ada masalah. Boleh. Tanpa harus bertumpu. Dia bertumpu dengan pahanya atau dia jadi enggak jadi masalah. Tapi sunnahnya tadi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, maka dengan bertumpu. Nah, bertumpu ini boleh begini. Bagi orang yang mensahihkan hadis ajin, tapi yang benar hadisnya dhaif. Ya, dan namanya mengadon tidak mesti begini, boleh begini, boleh begini, boleh begini. Jadi intinya boleh. Yang penting kita berdiri dengan bertumpu, intinya adalah memudahkan kita untuk berdiri. Mau kita begini, sebagian orang suka begini karena lebih kokoh. Sebagian orang cukup begini. Sebagian orang ringan aja, dia cuma begini bisa. Bebas. Yang penting dia bertumpu dan itu sunnah ketika hendak bangkit ke berdiri. Taib. Yang terakhir kita bahas tentang tasyahud dan duduk tasyahud awal, ya. Duduk tasyahud awal dan tasyahudnya, ya. Duduk tasyahud awal dan doa at-tahiyatnya, at-tahiyatu lillah wa salawatu wa tayyibatu wassalamu alayka ayuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh wassalamu alayna ibadillahi salihin. Duduknya dan tasyahudnya hukumnya adalah wajib namun bukan rukun. Wajib namun bukan rukun. Artinya kalau seorang lupa meninggalkannya, dia tidak perlu duduk kembali. Nabi mengajarkan kalau seorang di rakaat kedua dia lupa, dia berdiri, langsung rakaat ketiga. Harusnya kan dia duduk tasyahud rakaat kedua. Kalau dia langsung berdiri, maka ada dua kondisi. Coba perhatikan di sini, ya. Ini sekarang seseorang
rakaat kedua dan dia di sujud yang kedua ya. Jadi Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, sujud kedua, kemudian dia tasyahud awal. Nah, tasyahud awal ini hukumnya adalah wajib, bukan rukun. Kenapa kita bilang bukan rukun? Karena kalau seorang lupa melakukannya, dia cukup sujud sahwi, tidak perlu dia kembali pada kondisi ini. Nah, jika seorang lupa, dia langsung bangkit, dia lupa tasyahud awal, dia langsung bangkit. Jadi dia sujud Allahu Akbar, dia bangkit. Ketika dia belum berdiri total, dia ingat, baru begini, belum berdiri lurus. Dia masih setengah dalam kondisi, dia ingat, saya belum duduk, hendaknya dia kembali. Kembali baru dia tasyahud. Ini kondisi pertama, dia belum sempat berdiri lurus. Tapi seandainya ketika dia bangkit, dia lupa, dia bangkit, sudah sempat lurus. Allahu Akbar, udah rakaat ketiga. Saya tadi belum tasyahud, maka jangan turun lagi. Lanjutkan sholat, nanti tinggal sujud sahwi. Jadi kalau sudah dia berdiri lurus, tidak boleh turun lagi ke tasyahud awal. Kecuali tadi bangkitnya belum berdiri, dia hendaknya kembali duduk karena dia ingat. Tapi kalau dia ingatnya sudah berdiri rakaat ketiga, tidak boleh. Dia sudah berdiri, makmum mengatakan subhanallah, subhanallah, udah lanjut aja. Dia sudah terlanjur berdiri. Lain halnya dia belum berdiri, makmum bilang subhanallah, segera balik. Tapi kalau terlanjur berdiri, lanjutkan saja, nanti tinggal sujud sahwi di akhir. Makanya dikatakan sebagai wajib, bukan rukun. Kalau rukun dia harus kembali. Dan Nabi pernah lupa dalam hadis Abdullah bin Buhainah. Nabi SAW salat bihim adh-dhuhr, Rasulullah SAW salat dhuhr, faqama fi rak'ataini al-ulayaini lam yajlis. Rasulullah SAW bangkit dari rakaat kedua, ketiga tidak duduk tasyahud. Faqama an-nasu ma'ahu, orang-orang pun ikut berdiri. Tidak ada yang tasyahud awal. Hatta idza qada salat, ketika sudah selesai salat, wa antadhara an-nas taslimahu. Rupanya Nabi ingat setelah lewat. Ternyata Nabi duduk sujud, Nabi sebelum salam, Nabi sujud sahwi 2 kali. Taib, kita baca tahiyat. Ketika dengan begini caranya kita meletakkan di paha, kemudian memberi isyarat. Ya. Pandangan mata kita wa asyara bi usbuhi lati tali ibham ila al-qiblah. Rama bi basar ilahi. Kemudian sambil melihat kepada jari tersebut. Di hadis ini ada khilaf, cuma sebagian ulama mensahihkan hadis ini. Kita perhatikan tentang jari kita ketika kita sedang tasyahud, ya. Nah, jadi pertanyaan, apakah jari-jarinya digerak atau tidak? Jari-jari digerak atau tidak, ya. Taib, masalah yang sering ditanyakan, masalah menggerak-gerakkan jari. Karena datang dalam riwayat dari Wa'il bin Hujr, dari perawi yaitu Zaidah bin Qudamah, dari Asim bin Kulayb, dari ayahnya dari Wa'il bin Hujr, bahwasanya Nabi SAW memberi isyarat dengan tangannya, kemudian wa yuharrikuha, ya. Kemudian Nabi SAW menggerak-gerakkannya, yuharrikuha. Asyara bisababatihi yuharrikuha. Nabi memberi isyarat dengan telunjuknya, Nabi menggerakkannya. Nah, masalah Nabi menggerakkan jari ini khilafnya panjang di kalangan para ulama. Hadisnya sahih atau dhaif. Ada khilaf tentang masalah riwayat tersebut. Saya sendiri lebih condong hadisnya dhaif. Saya kasih gambaran sederhana tentang hadis ini, ya, tentang hadis-hadis tentang isyarat dengan telunjuk ketika tasyahud. Hadisnya datang dari beberapa sahabat, ya. Dari 6 sahabat. Dari diantaranya Ibnu Umar, kemudian Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, kemudian diantaranya
Numair Al-Khuzai, kemudian Abu Humaid As-Sa'idi, kemudian Abdurrahman bin Abi Abza, kemudian yang terakhir Wa'il bin Hujar. Ini semua sahabat yang meriwayatkan tentang bin Hujar. Taib. Ini ada, saya kasih nomor ya. 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. 6 sahabat. Perhatikan, kelima sahabat ini semuanya datang dalam satu lafal. Wa asyara bis-sababah. Cuma lafalnya demikian. Nabi SAW memberi isyarat dengan telunjuknya. Nah, cuma begini, tanpa ada penjelasan, tanpa ada menggerakkannya ya. Perhatikan. Tanpa ada penjelasan menggerak-gerakkannya. Baik. Ternyata Wa'il bin Hujar juga meriwayatkan dari jalur Kulayb, kemudian Asim bin Kulayb. Nah, kemudian dari sini ada dua jalur atau banyak di sini namanya Zaidah ibnu Qudamah. Zaidah bin Qudamah. Dia adalah perawi yang thiqah ya. Di sisi lain ada 10 perawi yang setara dengan Zaidah. Bahkan ada yang lebih thiqah ya, Ada yang lebih thiqah. Di antaranya bahkan lebih dari 10, tapi di antaranya adalah Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Sufyan ibn Uyainah, ya, ini di antaranya. Kemudian ada Syu'bah bin Hajjaj Al-Wasiti, kemudian di antaranya adalah Zuhair bin Muawiyah. Ini dan lain-lain ya. Ada yang sampai belasan ya, sebagian pembahis atau peneliti mengumpulkan banyak sekali perawi. Ada yang bilang sampai 20 ya. Ini di antaranya saja. Ini semua Zaidah bin Qudamah dia meriwayatkan dengan wa yuharrikuha atau yuharrikuha. Ya. Yuharrikuha. Artinya Nabi menggerak-gerakkan telunjuknya. Nabi SAW menggerak-gerakkan telunjuknya. Sementara yang lain cuma sama seperti sana. Wa asyara bis-sababah. Hanya memberi isyarat, Nabi memberi isyarat dengan telunjuknya. Nabi SAW isyarat dengan telunjuknya. Baik. Di sini para ulama khilaf tentang status lafal ini. Statusnya bagaimana? Ini sahih atau syadz? Sahih atau menyimpang, menyelisih yang lainnya? Sementara Zaidah bin Qudamah adalah seorang perawi yang thiqah, bahkan disebutkan dia tidak mencatat kecuali didengar 3 kali. Tidak mencatat kecuali didengar 3 kali. Namun semua ulama mengetahui bahwasanya tidak ada yang meriwayatkan lafal harrikuha, Nabi menggerak-gerakkan telunjuknya kecuali Zaidah ibnu Qudamah. Dari sini timbullah khilaf di kalangan para ulama. Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan riwayat ini. Beliau mengatakan riwayatnya sahihah, apalagi Zaidah ibnu Qudamah adalah seorang perawi yang thiqah, tidak mencatat kecuali mendengar 3 kali. Ya, artinya dia benar-benar tasabbut, tabayyun. Kemudian lafal ini menggerak-gerakkannya tidak bertentangan dengan memberi isyarat. Memberi isyarat maksudnya adalah dengan menggerak-gerakkannya.
Memberi isyarat maksudnya adalah menggerak-gerakkannya. Sehingga lafal ini mengkhususkan lafal-lafal yang lain. Kalau kita bicara secara hukum fikih, benar bahwasanya lafal menggerak-gerakkannya tidak bertentangan dengan memberi isyarat. Memberi isyarat banyak macamnya. Ada yang bicara isyarat dengan diam, ada yang bicara isyarat dengan gerak-gerak, sehingga tidak ada pertentangan. Dari situ banyak ulama yang mensahihkan hadis ini dan mengamalkannya. Ya, Syekh Albani rahimahullah, di antaranya guru-guru kita seperti Syekh Syekh Abdul Razak, kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya. Jadi mereka memandang bahwasanya lafal ini tidak bertentangan dengan yang ada. Sebenarnya ulama mendhaifkan hadis ini karena mereka melihat ini adalah kelalaian. Namanya perawi thiqah, bisa saja dia salah. Kenapa? Karena dia menambah sebuah lafal, ya, yang menyelisih yang lain. Karena lihat, ini bayangkan. Kalau Nabi seandainya menggerak-gerakkan, saya secara logika saja. Kalau Nabi seandainya setiap salat menggerak-gerakkan, maka inilah gerakan yang sangat yulfitul anzar, sangat menarik perhatian. Apakah sahabat yang 5 ini, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Numair Al-Khuzai, Abu Hamid As-Sa'idi, Abdurrahman bin Abi Abza, tidak meriwayatkan hal tersebut? Karena saya bilang ya, menggerakkan jari perkara yang menarik perhatian, itu tidak. Kita dulu kan tidak pernah menggerakkan jari, tiba-tiba kita dengar ada gerak jari, ketika ada yang gerakkan jari, kita perhatian. Saya dulu sholat aja begini, gerak jari, samping saya yang lihat. Anak kecil ada sholat, samping saya yang lihat. Dia heran lihat saya gerak jari. Jadi ini gerakan yang menarik perhatian. Seandainya Nabi menggerakkan jari seperti ini ketika sholat, tentu sahabat ini tidak akan luput meriwayatkannya. Kemudian juga ini perawi yang 10 ini tidak mungkin luput meriwayatkannya, padahal sama-sama meriwayatkan dari jalur yang sama. Nah, ternyata yang meriwayatkan cuma satu orang ini, Zaidah ibnu Qudamah. Maka saya lebih condong bahwasanya riwayatnya riwayat yang syadzah, riwayat yang tidak sahih. Artinya seorang yang thiqah terkadang dia mungkin keliru, sebagaimana Al-Baihaqi berusaha membawakan Zaidah mungkin meriwayatkan dengan makna. Dia memahami memberi isyarat dengan menggerakkan. Ini perkataan Al-Baihaqi. Dia mengatakan Zaidah bin Qudamah ketika meriwayatkan, dia meriwayatkan dengan makna. Dia memahami asyara bisababah, memberi isyarat dengan telunjuk, maksudnya menggerakkannya. Sementara yang lainnya tidak meriwayatkan dengan lafal seperti ini. Jadi saya lebih condong kalau ketika tasyahud tidak perlu menggerakkan jari. Dari sini ada beberapa pendapat, 5 pendapat saya sebutnya dalam buku bekal salat. Menghadapi fenomena ini, apa pendapat para ulama? Ada 5 pendapat. Ini masalah fikih biasa, masalah khilaf. Ya. Pertama, disunahkan untuk menggerak-gerakkan. Disunahkan untuk menggerak-gerakkan. Ya, ini banyak ulama mengatakan demikian. Yang kedua, tidak disunahkan karena riwayat dari Zaidah bin Qudamah an Asim bin Kulayb an abihi an Wa'il bin Hujar adalah riwayat yang syadzah, dhaif, tidak bisa dipakai. Kemudian juga itu pendapat kedua, ini pendapat yang saya condong. Pendapat ketiga, disunahkan untuk digerakkan sesekali. Disunahkan untuk digerakkan sesekali. Dan ini pendapat Ali Adam Ethiopi rahimahullah, seorang pengajar ahli hadis yang mengajar di Masjidil Haram di Mekah, dan beliau baru-baru saja meninggal rahimahullah, dari Ethiopia, Syekh Ali Adam. Beliau mengatakan, beliau mensahihkan hadis ini, tambahan gerakan, dan ini masalah khilaf dengan para ahli hadis. Dan beliau mengatakan kalau begitu sesekali saja digerak-gerakkan. Kenapa? Kebanyakan riwayat tidak menyebutkan menggerakkan. Maka kita melaksanakan yang terbanyak. Sesekali kita gerakkan, oke. Ini pendapat ketiga. Pendapat yang keempat, ini ada 4 pendapat ya. Pendapat yang keempat, kedua-duanya adalah sunnah. Terserah mau gerak mau enggak, dua-duanya sunnah. Dan ini adalah pendapat As-San'ani dalam kitabnya Subulus Salam. Dua-duanya sunnah. Mau gerak mau enggak, dua-duanya hadisnya sahih. Karena Nabi dalam beberapa cara-cara salat Nabi variasi. Seperti doa istiftah Nabi variasi, doanya begini, doa sujud juga variasi. Demikian duduk tadi variasi, terkadang iftiras, terkadang iqa. Demikian juga ketika tasyahud, terkadang seringnya Nabi diam, terkadang Nabi gerak-gerakkan, dua-duanya boleh. Jadi tidak usah ribut lagi masalah segini atau gerak, yang penting salat. Yang penting salat. Tapi sampai di sini aja dulu. Saya lupa ketika bangkit dari tasyahud awal menuju rakaat ketiga, jangan lupa angkat tangan. Allahu Akbar. Ya, angkat tangan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kepada para dokter kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.